Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu absen dulu ya. Siapa saja sekarang yang tidak masuk? Kaki. Ini sakit, cuma Rafi sendiri. Baik. Masuk. Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang bertanya, siapa yang sudah belajar tadi malam tentang pengertian teks laporan hasil observasi? Tidak ada. Saya. Coba sebutkan pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, pengamatan atau observasi turun langsung ke lapangan itu namanya observasi. Nah, kalau tes laporan hasil observasi merupakan hasil dari observasi itu sendiri. Observasi itu merupakan prosesnya, sedangkan tes laporan hasil observasi adalah hasilnya. Yang laporan hasil observasi di sini merupakan hasil dari kegiatan kita melakukan observasi. Nah, sedangkan tujuannya itu adalah mengungkap informasi secara rinci dari berbagai hal yang akan kita amati. Nah, laporan hasil observasi di sini bisa melalui situasi, misalkan terjadinya hujan, banjir, bencana alam. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama di sini bersifat objektif. Nah, teks laporan hasil observasi di sini bersifat objektif karena disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat. Selanjutnya berdasarkan fakta. Nah, ini berhubungan dengan bersifat objektif. Harus ditulis sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Yang ketiga bersifat khusus atau spesifik. Maksudnya di sini adalah objek yang dibahas dalam teks laporan hasil observasi sifatnya spesifik. Nah, disajikan secara lengkap. Maksudnya adalah penyajian teks laporan hasil observasi di sini ditulis secara lengkap, mulai dari judul, klasifikasi umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat baru kesimpulan. Yang terakhir di sini disajikan secara menarik atau mudah dimengerti oleh pembaca.
contoh video dari teks laporan hasil observasi. Di sini kita akan menonton tentang teks laporan hasil observasi dari tanaman terong. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Berhubung kalian sudah paham, sekarang ibu akan membentuk kelompok untuk penugasan pada siang hari ini. Dengarkan semuanya. Dengarkan. Di sini ada contoh dari teks laporan hasil observasi. Di sini ada dari tanaman jeruk, buah jeruk, yang di sini ada kucing. Nah, ibu nanti akan kasih kepada kalian dan kalian menyusun mana yang termasuk bagian dari klasifikasi umum, deskripsi kalian, dan deskripsi manfaat. Nanti kalian tulis, satu saja yang menulis. Nah, untuk yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari susunan teks laporan hasil observasi kalian, akan ibu kasih dua pertama ya. Oke. Karena kalian sudah selesai, sekarang siapa yang berani maju ke depan? Ibu tunjuk. Nah, siapa yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari tugas kalian, akan ibu kasih hadiah atau dari kelompok satu dulu ya. 3, 1, 2, 3. Sita lebih dulu, ayo maju. Dua, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Ciri karnivora terlihat dari struktur gigi kucing. Terima kasih. Sekarang kelompok 2. Dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Saya lah. Gak apa-apa yang lainnya. Aku kasih ribet lainnya. Desa akan dilihat dari bentuk warnanya. Sebagian besar jenis dari spesies jeruk memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin ini sangat baik untuk mendukung kesehatan gusi serta mempertahankan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Selain itu, jeruk juga masih memiliki berbagai vitamin dan kandungan antioksidan yang sangat baik untuk dikonsumsi. Ada buah jeruk yang memiliki segmen yang bisa dipisah, sering dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan berbagai makanan dan minuman. Dari pembelajaran pada siang hari ini, apakah masih ada yang belum paham? Paham. Nah, sekarang coba ibu tanyakan, apa yang dinamakan observasi tadi? Observasi. Kalau teks laporan hasil observasi adalah hasil dari struktur dari teks laporan hasil observasi ada berapa? 4. Pertama, struktur. Terus yang kedua, klasifikasi. Terus yang ketiga, bagus. Nah, karena kalian sudah paham terkait pembelajaran pada siang hari ini, ibu tutup dan akan ketemu di minggu depan dengan materi yang berbeda. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita bersama-sama membaca doa. Pembaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini mohon maaf